Halo, ketemu lagi dengan aku Cici Kurniawati dari jurusan Data Analis Angkatan 1 tahun 2025 PPKD Jakarta Selatan. Kali ini aku akan membahas tentang cara menelaah data. Saat kita menelaah data melalui Excel, kita dapat menggunakan pivot table dengan cara klik insert, kemudian pivot table. Selanjutnya, kita pilih data pada menu select a table or range dan kita masukkan data Spotify churn dataset seluruhnya. Dan untuk hasil pivot table-nya, di sini aku akan meletakkan di worksheet yang sudah ada, yaitu di sheet 2. Di sini aku drag kolom yang bernama is_churn 2 ke dalam values untuk menampilkan nilainya. Kemudian aku juga drag kolom tersebut ke bagian row untuk menampilkan nama barisnya. Dan jadilah tabel dengan kategori yes or no berdasarkan churn dari pengguna Spotify. Oke, sekarang aku akan menampilkan data berupa diagram yang telah aku buat berdasarkan pivot table. Dari 8.000 data, pengguna yang berhenti berlangganan sebanyak 26% atau 2071 pengguna, sedangkan yang melanjutkan untuk berlangganan sebanyak 74% atau 5.929 pengguna. 74% pengguna yang lanjut berlangganan terdiri dari 1.991 pengguna perempuan, 1.982 laki-laki, dan 1.956 lainnya. Dari 26% pengguna yang berhenti berlangganan ternyata didapatkan 668 berjenis kelamin perempuan, 709 laki-laki, dan lainnya sebanyak 694 pengguna. Jika melihat churn berdasarkan tipe subscription, banyak pengguna yang berhenti dan lanjut berlangganan dengan masing-masing sebesar 548 pengguna dan 1567 pengguna. Berdasarkan jenis device, baik pengguna yang berhenti dan lanjut berlangganan ditemukan pada pengguna yang memiliki device desktop masing-masing sebanyak 734 dan 2035 pengguna. Dan yang terakhir, jika kita lihat berdasarkan pengguna yang mendengarkan secara offline, lebih banyak ditemukan pada pengguna yang melanjutkan berlangganan, yaitu 4.458 pengguna, karena Spotify terdapat layanan di mana pengguna bisa mendengarkan secara offline. Sekarang aku mau menelaah relasi antar data menggunakan diagram ERD online. Di sini aku mempunyai dua tabel. Yang pertama, tabel customer dengan atribut yang terdiri dari user ID, gender, age, dan country. Dan tabel yang kedua yaitu user behavior yang terdiri dari playlist ID, user ID, device type, song played per day, skip rate, ad listened per week, offline listening, dan is_churn. Di sini aku sedang membuat entitas berdasarkan atribut-atribut yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Data Spotify churn ini memiliki jenis relation berupa one to many, di mana satu user bisa mendengarkan berbagai macam lagu. Primary key dari data ini adalah user ID pada tabel customer dan playlist ID pada tabel user behavior. User ID menjadi foreign key di tabel user behavior. Sekian ya video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.